إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas karunia, taufik serta inayahnya sehingga di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita dalam salah satu di antara masjidnya dalam rangka tafaqquh fid din, dalam rangka saling ingat mengingatkan, saling nasihat menasihati dalam agama. Karena sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, berilah peringatan, nasihat, karena nasihat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Duduknya kita sejenak di masjid ini, mudah-mudahan kita termasuk di antara orang-orang yang diampuni dosanya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum ala ma yamhu Allahu bihil khataya wa yarfa'u bihad darajat. Maukah aku tunjukkan kepada kalian amalan-amalan yang bisa menghapus dosa, kemudian amalan-amalan yang bisa menaikkan, mengangkat derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami ingin mendapatkan pengetahuan tentang amalan-amalan yang bisa mendekatkan seseorang, menghapuskan dosa-dosa seseorang dan mengangkat derajatnya. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, isbaghul wudu'i 'alal makarih, menyempurnakan wudu ketika datang rasa malas, imma karena dingin atau karena terlalu panas. Kemudian kasratul khuta ilal masajid,
banyak berjalan menuju masjid untuk menunaikan salat jamaah. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Wantidharus salati ba'da shalah." Menunggu salat yang satu dengan salat berikutnya, fadzalikumur ribat. Itulah yang dinamakan dengan ribat. Orang-orang yang berusaha menegakkan dirinya di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita termasuk di antara orang yang duduk sejenak menunggu waktu salat Isya, dan kita termasuk orang-orang yang diampuni dosanya kemudian diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya perkara menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan perkara yang sangat agung. Perkara yang harus menjadi perhatian paling utama kita, yaitu bagaimana seseorang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan jauh dari perbuatan syirik. Karena ini adalah barometer seseorang akan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Kita harus introspeksi diri, mawas diri, lihat diri sejauh mana tauhid itu menancap kuat di dalam sanubari kita. Maka kita bisa lihat, misalkan di suatu kampung terjadi perbuatan dosa besar. Apa contohnya? Misalkan ada seseorang misalkan berzina dengan orang tuanya. Bagaimana kira-kira kampung tersebut? Misalkan di suatu kampung ada orang yang berzina dengan orang tuanya, maka kampung tersebut akan heboh. Kampung tersebut akan viral. Bukankah begitu? Naam. Namun lihatlah bagaimana tauhid menancap di dalam relung hati kita. Ketika misal ada orang yang membangun rumah. Orang yang membangun rumah. Kemudian sebelum dia membangun, dia khawatir dengan gangguan jin dan lain sebagainya. Oleh karena itu dia menyembelih. Mana yang lebih viral? Mana yang lebih heboh dalam hati kita? Yang pertama, orang yang berbuat zina. Orang yang menyembelih itu adalah perkara kadang orang menganggap sepele. Menganggap biasa. Maka ini menjadi barometer, menjadi ukuran sejauh mana penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana rasa apa? Sensitif kita terhadap hal-hal yang merupakan pelanggaran besar di dalam hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Maka sejauh itu pula tauhid kita di dalam hati kita. Kalau perbuatan dosa besar seperti berzina kita anggap besar, kemudian perbuatan syirik kita anggap enteng, maka perlu dipertanyakan lagi tauhid di dalam hati kita. Maka oleh karena itu kita tidak bosan-bosan, terus bersemangat mempelajari tentang tauhid, kemudian mempelajari tentang hal-hal yang bisa membatalkannya. Semoga kita termasuk di antara orang-orang yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yadkhulunal jannata min ummati 70,000 bighairi hisab." Akan ada di antara umatku nanti yang akan masuk surga sebanyak 70.000. Sebanyak 70.000 orang tanpa hisab.
tanpa azab. Mereka masuk secara langsung ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab, tanpa diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, siapa di antara orang-orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga kemudian tanpa hisab, tanpa azab, mereka adalah humul ladzina la yastarqun. Mereka adalah orang-orang yang tidak meminta untuk diruqyah. Sebagai bentuk mereka tawakal begitu besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yatatayyarun. Orang-orang yang akan masuk surga tanpa hisab adalah orang-orang yang tidak berbuat tatayyur. Apa maksudnya tatayyur? Menganggap sial. Imma menganggap jelo sial. Nidek tebegawe jelo nene jelo sial misalkan. Atau menganggap kalau ada burung ini dan itu datang maka ini adalah pertanda sial. Maka ini namanya tatayyur. Menganggap sial. Baik hari dan lain sebagainya. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab adalah mereka yang senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hadis ini menunjukkan akan tingginya derajat tauhid seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berusaha menyempurnakannya, berusaha membersihkan hatinya dari hal-hal yang bisa merusak tauhidnya, yang bisa mengotori tauhidnya, baik berupa kesyirikan, berupa perkara-perkara yang dia masukkan ke dalam agama tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau dia kotori tauhidnya dengan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tiga hal ini, berbuat kesyirikan, beramal dengan amalan-amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, kemudian berbuat dosa dan maksiat merupakan awaiq, merupakan penghalang-penghalang seseorang yang senantiasa ingin berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Penghalang orang-orang yang ingin mendapatkan akhirat, mendapatkan kebahagiaan di akhirat, yaitu penghalang berupa kesyirikan, berupa beramal dengan amalan-amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, kemudian hatinya senantiasa bergelimang dengan dosa dan maksiat. Itu kesyirikan. Ini yang membuat seseorang terlepas darinya nama orang-orang yang beriman. Kemudian mereka adalah orang-orang yang mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang pedih. Sebagaimana yang akan kita bahas pada malam hari ini, yaitu nawaqidut tauhid wa nawaqisuhu. Pembatal-pembatal tauhid dan yang bisa mengurangi kuantitas, kualitas seseorang di dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita ingin mendapatkan surga Allah, ingin mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka akan diampuni dosanya, perkara yang paling dia harus perhatikan adalah bagaimana agar dia senantiasa bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak meminta kecuali kepada Allah, tidak berlindung kecuali kepada Allah, tidak mengiba kecuali kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang akan dijamin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Fatir ayat 32 sampai 33,
thumma awrathna al-kitaba alladhi nastafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan kitab ini, Al-Quran ini, kepada orang-orang yang kami pilih dari hamba kami. Orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dari hambanya, merekalah yang mewarisi kitab. Artinya apa? Merekalah orang-orang yang senantiasa berusaha beragama, beramal sesuai dengan apa yang datang dari Al-Quran dan datang dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang mewarisi kitab ini, mereka dijamin masuk surga. Ada 3 orang. Yang pertama, faminhum zalimun li nafsihi. Ada orang-orang yang menzalimi dirinya sendiri. Nanti kita akan jelaskan bagaimana dan apa maksudnya menzalimi dirinya sendiri. Wa minhum muqtasid. Ada di antara orang yang mewarisi Al-Quran, yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga adalah orang-orang yang berada di pertengahan. Nanti akan kita jelaskan apa maksudnya pertengahan. Wa minhum sabiqum bil khairat wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Dan ada di antara mereka yang terdepan, paling cepat di dalam melakukan kebaikan dan amal soleh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dzalika huwal fadlul kabir. Demikianlah keutamaan yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang tersebut. Apa keutamaannya? Jannatu adni yadkhulunaha. Surga yang kekal dan abadi, mereka akan masuk ke dalamnya. 3 orang yang akan masuk surga. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama orang yang menzalimi dirinya sendiri. Kok bisa orang yang menzalimi dirinya sendiri bisa masuk surga? Tentunya ada kaitannya dengan hadis yang tadi kita baca. Yang pertama yaitu al-muqtasid, orang yang pertengahan. Was-sabiqum bil khairat, dan yang terdepan dalam melakukan kebaikan, merekalah orang-orang yang akan masuk surga dukhulan awwaliyan. Masuk terdepan, paling dulu. Yang berada di pertengahan di dalam dia beragama, dan orang yang terdepan dalam melakukan kebaikan. Bidunil hisab, tanpa mereka dihisab, tanpa ada perhitungan sebelumnya. Mereka langsung disuruh masuk surga. Kemudian yang pertama, zalimun li nafsihi, inilah mereka yang akan dihisab terlebih dahulu karena dia menzalimi dirinya sendiri. Bagaimana bentuk mereka menzalimi dirinya sendiri? Mereka melanggar perintah-perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak berbuat ketaatan, namun dosa tersebut bukan dosa syirik. Dijamin masuk surga. Fa innahu yadkhulul jannah. Mereka akan masuk surga, lakin yadkhuluha dukhulan awwaliyan biduni hisab wala azab, la azaban kal muqtasib. Akan tetapi mereka masuk surga, tidak masuk surga terlebih dahulu. Seperti orang 2 yang tadi. 2 golongan yang pertama. Yang pertengahan, bagaimana maksudnya pertengahan? Apa yang diperintahkan oleh Allah dia lakukan, kemudian apa yang dilarang oleh Allah dia tinggalkan, dia cukupkan diri dengan hal tersebut. Dia nagawe ibadah sunnah, sak wajib dia gawe, sak haram dia tinggalkan. Ini orang pertengahan, dijamin masuk surga dengan syarat dia mentauhidkan Allah dan tidak berbuat perbuatan syirik. Adapun orang-orang yang terdepan masuk surga melakukan kebaikan adalah orang-orang yang setelah mereka melakukan amal wajib dan meninggalkan perkara yang haram, mereka tambah amalan-amalannya dengan amalan-amalan sunnah, sehingga mereka diberi gelar dengan wali Allah. Wali Allah.
Jadi wali Allah itu bukan orang yang bisa jalan di atas air saja. Bukan orang yang bisa nengkelep dan lain sebagainya. Namun wali Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Setelah melakukan amal wajib, dia tambah amal ibadahnya dengan amalan-amalan sunnah. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, "Man 'adani waliyan faqad adzantuhu bil harbi." Barang siapa yang menyakiti wali-waliku, maka aku akan umumkan peperangan dengannya. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Siapa wali-wali Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam hadis qudsi lanjutannya, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi." Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang paling aku kecintai daripada amalan-amalan yang telah aku wajibkan kepadanya. Jadi amalan wajib ini harus kita perhatikan terlebih dahulu. Dendek pegawaian sunnah, namun pegawaian sak wajib yang pelunggu sami tinggalkan. Bukan demikian. Namun ibadah yang paling disenangi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah-ibadah wajib. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, lanjutan dari hadis qudsi tersebut, "Wa ma taqarraba ilayya bin nawafil hatta uhibbahu." Dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sampai aku mencintainya. Jadi ada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, apa gelarnya? Wali Allah. Jadi bagaimana cara kita bisa menjadi wali Allah? Dengan melakukan amalan-amalan wajib, kemudian kita berusaha tambah dengan amalan-amalan sunnah. Jari wahita wali Allah. Hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya. Firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza ahbabtuhu, Allah Subhanahu wa taala lanjutkan firman-Nya, apabila aku mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, maka aku yang mendengarkan apa yang dia dengar. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala akan jaga pendengarannya. Wa basaruhu alladhi yubsiru bihi, dan mata yang dia lakukan untuk mendengar aku yang akan jaga, untuk melihat aku yang akan jaga. Tidaklah dia memandang kecuali kepada hal yang baik-baik saja. Allah Subhanahu wa taala palingkan mereka dari melihat ke hal-hal yang buruk, hal-hal yang haram. Wa yadahu alladhi yabtishu biha, tangan yang dia lakukan, tangan yang dia gunakan untuk memegang dan lain sebagainya, Allah Subhanahu wa taala yang akan jaga. Allah Subhanahu wa taala yang akan arahkan. Dia tidak berbuat kecuali hal-hal yang bisa mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan kakinya. Wa rijlahu alladhi yamshi biha, kaki yang dia lakukan untuk berjalan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia lakukan, dia gunakan kakinya untuk berjalan kepada hal-hal yang bisa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tingkatan yang paling utama, yaitu orang-orang yang terdepan dalam kebaikan. Setelah melakukan ibadah yang wajib, dia lakukan ibadah-ibadah sunnah. Namun yang ketiga, yang pertama namun ini yang ketiga, itu orang-orang yang menzalimi dirinya. Dia mendurhakai orang tuanya misalkan. Dia banyak hak-hak Allah yang dia langgar, hak-hak tetangga yang dia abaikan dan lain sebagainya. Namun dia senantiasa mentauhidkan Allah,
kemudian jauh dari perbuatan syirik, mereka lah orang-orang yang dijanji masuk surga namun tidak masuk duluan. Mereka perlu dihisab, mereka perlu ditimbang. Salah satu di antaranya adalah hadis bitaqah. Hadis bitaqah. Kelak di hari kiamat ada orang-orang yang dihamparkan catatan amalannya sepanjang mata melihat. Satu catatan amalannya sepanjang mata memandang. Catatan amalannya ada 99. Sebagaimana di dalam hadis yang masyhur di kalangan penuntut ilmu dengan nama hadis bitaqah. Siwak puluh siwak catatan amalnya semuanya adalah keburukan. Semuanya penuh dengan dosa dan maksiat. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada orang tersebut, "Atuqirruna hadza?" Apakah engkau menyadari, mengakui apa yang dicatat oleh para malaikat di dalam catatan buku-buku ini? Maka hamba tersebut mengatakan, "Kalla ya Rabb." Tentu tidak ada yang saya ingkari. Semua itu adalah benar. Siwak puluh siwak catatan amalannya semuanya adalah keburukan. Namun apa jawaban dari Allah Subhanahu wa taala? Kalla innaka la dzulma lakal yaum. Sekali-kali tidak. Pada hari ini tidak ada kezaliman untukmu. Tidak ada kezaliman untukmu. Kemudian dikeluarkan bitaqah, satu kartu yang di situ bertulis la ilaha illallah. Artinya mereka di dunia mentauhidkan Allah, menjauhkan diri dari hal-hal yang bisa menodai penghambaan mereka pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ditimbang 99 catatan amal keburukan tersebut dalam satu timbangan neraca, kemudian kalimat la ilaha illallah di dalam satu neraca, kemudian tasyat, lebih berat kalimat la ilaha illallah. Sebab itu ini yang mengharuskan kita untuk selalu memperhatikan tentang hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita ucapkan dari kalimat la ilaha illallah tidak sekedar kita ucapkan, namun perlu untuk kita cermati maknanya, tadaburi isi dan kandungannya. Perhatikan apa keharusan, kewajiban bagi orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Baru mereka akan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan la ilaha illallah. Yang mana la ilaha illallah adalah miftahul jannah, kunci surga. Namun seseorang tidak akan dibukakan pintu surga dengan kalimat la ilaha illallah sampai dia mengerti maknanya, apa maksudnya, serta kewajiban-kewajiban yang harus dia lakukan dan hal-hal yang harus dia tinggalkan. Baik. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan pembatal tauhid sangatlah banyak. Banyak. Namun secara umum nawaqidut tauhid hiya allati tubtilul amal wa tubtilud din kullahu. Pembatal tauhid adalah hal-hal yang bisa menghapus amalan-amalan seseorang. Pegawaian solah, pegawaian bagus yang pelungu sami gawe di dunia, namun kalau batal tauhid kita, maka semuanya itu dijadikan haba'an mansura, bagaikan debu yang berterbangan, dia tanggap sama sekali si Allah Subhanahu wa taala. Ini akan bisa membatalkan agama seseorang, yaitu perbuatan kufur kepada Allah dan syirik serta perbuatan munafik yang murni. Munafik sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman,
innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik mereka berada di keraknya api neraka. Apa maksudnya munafik yang murni? Mereka menampakkan keislaman mereka, namun di dalam hati mereka masih kufur. Di dalam hati mereka masih mengingkari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Pertama, di antara yang bisa membatalkan tauhid seseorang adalah kesyirikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni dosa orang-orang yang berbuat kesyirikan dan mengampuni dosa selainnya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah, maka sungguh dia telah berbuat kesesatan yang sangat jauh. Tentunya kita tidak memvonis mengatakan orang-orang berbuat kesyirikan, namun ini sebagai peringatan bagi kita. Peringatan untuk kita semua. Tiang pelunggu sami jangan sampai terjatuh pada perbuatan tersebut. Karena banyak kita kadang terjatuh pada perbuatan-perbuatan yang bisa mendatangkan murka Allah, namun kita tidak mengetahuinya. Bahkan kita anggap itu hal yang baik. Tidak lain tidak bukan karena kita tidak tahu. Di antara bentuk-bentuk kesyirikan yang pertama yaitu syirkud da'wah. Syirik dalam berdoa. Syirik dalam berdoa. Ini yang bisa membatalkan amalan-amalan seseorang. Dalilnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat 65 sampai 66, fa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahuddin. Dahulu orang-orang musyrikin apabila berada di tengah lautan, berada di atas kapalnya yang terombang-ambing dengan ombak yang besar serta badai yang sangat dahsyat, ketika mereka terombang-ambing, da'awullaha mukhlishina lahuddin. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ikhlas, mengakui bahwa tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan mudarat kecuali Allah. Ini ketika mereka dalam keadaan kesulitan. Falamma najjahum ilal barri, namun apabila mereka telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka sampai ke daratan, idahum yusyrikun, mereka berbuat kesyirikan, lagi berdoa meminta ke patung dan berhala, meminta kepada pepohonan yang dianggap keramat dan lain sebagainya. Ini namanya syirkud dakwah. Syirik dalam berdoa, meminta dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, syirkun niyah. Syirik dalam niat. Bagaimana bentuknya? Yaitu al-iradati wal qasd. Keinginan mereka, tujuan mereka bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Hud ayat 15 sampai 16. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan semuanya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal perbuatan yang dia lakukan untuk mendapatkan dunia,
yang tampaknya merupakan ibadah yang ditunjukkan pada Allah, namun yang diharapkan adalah dunia, nuwaffi ilaihim a'malahum. Kami akan berikan semua apa yang dia inginkan dari amalan-amalan yang dia perbuat. Wahum fiha la yubkhasun. Mereka tidak dirugikan sedikit pun di dunia. Ini masalah keinginan dan niat seseorang, maksud seseorang di dalam beribadah. Lamun tak beribadah yang kita inginkan dunia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun apa firman Allah Subhanahu wa taala? Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Orang-orang yang menginginkan dengan amalannya dunia saja, mereka orang-orang yang tidak ada bagian untuknya di akhirat kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha. Sirna, musnah apa yang dia perbuat dulu di dunia, wa batilum ma kanu ya'malun, dan perbuatan-perbuatan yang dulu dia lakukan di dunia dianggap batil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Yang pertama tadi syirkud dakwah, kemudian yang kedua syirkun niyah, syirik dalam masalah niat. Yang ketiga dan keempat kita akan lanjutkan setelah azan dulu. Lanjutkan, di antara bentuk kesyirikan yang ketiga adalah syirkut ta'ah, syirik dalam ketaatan. Bagaimana bentuknya? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 31, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka, arbab, sebagai Rabb yang ditaati selain Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang-orang Nasrani menjadikan Isa bin Maryam dia ibadahi. Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. Padahal tidaklah mereka diperintahkan kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah, Rabb yang Maha Esa. La ilaha illahu. Tidak ada zat atau ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu amma yusyrikun. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan kesyirikan mereka. Tafsir ayat ini yang tidak diragukan lagi adalah maknanya adalah ta'atul ulama wal ubbad fi ma'siyatillah. Taat kepada ulama, taat kepada ustadz dan orang-orang ahli ibadah, namun dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita tidak boleh taat kepada seseorang dalam masalah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada seseorang dalam perbuatan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan mereka meminta kepada orang tersebut, berdoa kepada orang tersebut, sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Adi bin Hatim. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Lasna na'buduhum." Kami tidak beribadah kepada rahib-rahib tersebut, pendeta-pendeta tersebut, ahli-ahli ibadah tersebut. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan kepada mereka, "Anna ibadatahum ta'atuhum fil ma'siyah." Di antara bentuk beribadah kepada mereka adalah mentaati mereka dalam perbuatan maksiat. Oleh sebab itu, ada pelajaran penting yang perlu kita perhatikan dalam masalah orang yang kita jadikan public figure, orang yang kita idam-idamkan, orang yang kita ikuti. Harus kita perhatikan siapa mereka.
Apakah mereka senantiasa mengajak kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, ataukah mereka mengajak kita untuk berloyalitas pada pribadinya? Maka terkadang seseorang terjatuh pada perbuatan tersebut, yaitu berbuat kesyirikan dalam bentuk ketaatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat dan terakhir, yaitu syirkul mahabbah. Syirik dalam bentuk kecintaan. Ada orang-orang yang mencintai sesuatu lebih dia cintai daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak boleh. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah." Akan ada orang-orang yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala tandingan-tandingan yang mereka cintai sebagaimana kecintaan mereka kepada Allah. Mereka takut sebagaimana takut mereka kepada Allah. Mereka berharap sebagaimana mereka berharap kepada Allah dan lain sebagainya. Ini namanya membuat tandingan. Adapun orang-orang yang beriman, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Adapun orang-orang yang beriman, kecintaan mereka kepada Allah sungguh sangat besar. Walau yara alladzina zalamu idh yarawna al'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'an wa anna Allaha syadidul 'adzab. Sekiranya orang-orang yang zalim dahulu dengan membuat tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala ketika mereka melihat azab, bahwa kekuatan hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan azab Allah sangat pedih. Baik, sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma hum bikharijina minan nar." Dan mereka tidak akan keluar dari neraka. Artinya kekal. Dengan bagaimana, kenapa dia kekal? Karena dia berbuat kesyirikan dalam bentuk mahabbah, kecintaan mereka kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia mentaatinya, berloyalitas dan lain sebagainya. Baik, yang terakhir kita singgung sedikit, diantaranya adalah syirkul asghar, syirik kecil. Di antaranya adalah riya. Apa maksudnya riya? Seseorang beramal yang dan nampaknya, zahirnya karena Allah, namun pada hakikatnya dia beramal ingin dipuji, ingin dilihat, ingin disanjung dan lain sebagainya. Ini masuk dalam kategori syirik kecil. Nabi SAW bersabda, "Asyirku fi hadhil ummah ahfa min dhabibin naml ala safadis sauda fi dhulmatil lail." Kesyirikan yang terjadi pada umat ini lebih kecil, lebih samar daripada semut hitam yang berada di atas batu yang hitam di kegelapan malam yang gelap. Bisa dilihat semut hitam di atas batu hitam di malam yang gelap gulita. Tidak bisa dilihat. Begitulah perumpamaan kesyirikan yang terjadi pada umat Islam yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Maka bagaimana cara kita biar terhindar, terbebas dari perbuatan syirik tersebut? Kita rajin-rajin membaca doa yang diajarkan oleh Rasulullah, yaitu Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lamuhu wa astaghfiruka minadz-dzambi alladzi la a'lamuhu. Ini doa dari Nabi SAW agar kita terhindar dari perbuatan syirik yang kita ketahui maupun perbuatan syirik yang tidak kita ketahui. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lamuhu wa astaghfiruka lima lam a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari berbuat kesyirikan kepada Engkau dengan sesuatu apapun dan aku ketahui, dan aku mohon ampun terhadap perbuatan yang dosa yang aku tidak ketahui. Kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama yang mulia,
kemudian dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap menganugerahkan kepada kita keistiqomahan di atas kalimatut tauhid. Kemudian semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari perbuatan kesyirikan, perbuatan dosa dan maksiat, perbuatan yang menyelisihi sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Demikian yang bisa kita sampaikan. Wallahu taala ala wa alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu